Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adhari, PGSD 6A, akan menjelaskan tentang bagaimana cara membimbing anak berbakat di SD. Di antara siswa-siswa yang belajar di sekolah, ada sekelompok anak yang digolongkan sebagai anak berbakat atau anak unggul. Pada umumnya, dasar penetapan keunggulan atau berbakat ini lebih banyak atas dasar faktor intelektual dengan menggunakan tes inteligensi. Oleh karena itu, sering pula anak-anak itu disering disebut sebagai anak jenius atau superior yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, atau mereka memiliki IQ lebih dari 120. Keunggulan tingkat intelektual ini sangat berkaitan dengan keunggulan dalam pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan, serta perkembangan sosialnya. Dalam seminar nasional pengembangan pendidikan luar biasa di Jakarta pada tanggal 15 sampai 17 September 1980, mereka merumuskan apa itu definisi anak berbakat. Yang anak berbakat itu yang dimaksud adalah mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasikan sebagai anak yang mampu mencapai prestasi tinggi karena mereka mempunyai kemampuan yang unggul. Anak-anak tersebut memerlukan program pendidikan yang berdiferensiasi dan atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah biasa agar mereka dapat merealisasikan sumbangan mereka terhadap masyarakat maupun mereka sendiri. Kemampuan-kemampuan tersebut baik secara profesional maupun yang telah nyata meliputi kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, kemampuan berpikir kreatif produktif, dan juga kemampuan memimpin, kemampuan dalam salah satu bidang seni, dan juga kemampuan psikomotor. Sumadi Subrata dalam Utami Menandas 1982 mengutip rumusan ciri-ciri anak berbakat dari Department of Education and Science sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka memiliki kekuatan penalaran yang unggul, terutama yang berkenaan dengan abstraksi, generalisasi dari fakta spesifik, memahami makna, dan juga dapat melihat suatu hubungan. Yang kedua adalah mereka memiliki rasa keingintahuan yang besar. Yang ketiga, siap dan juga mudah untuk belajar, mempunyai lingkup minat yang luas. Yang keempat, mempunyai lingkup perhatian besar yang membuat mereka mampu berkonsentrasi pada masalah yang akan dipecahkan dengan penuh minat. Yang selanjutnya adalah mereka itu memiliki keunggulan dalam kuantitas dan juga kualitas pembendaharaan kata apabila dibandingkan dengan anak lain yang seusia mereka. Yang keenam adalah mereka mempunyai kecakapan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih efektif secara mandiri. Yang ketujuh, belajar membaca lebih awal. Mereka menunjukkan kemampuan dalam melakukan pengamatan. Yang selanjutnya adalah yang kedelapan, mereka menunjukkan inisiatif dan keaslian dalam pekerjaan intelektual. Yang kesembilan adalah menunjukkan ketajaman perhatian dan kecepatan respon terhadap gagasan-gagasan baru, dan mereka juga dapat mengingat dengan cepat. Yang kesepuluh, mereka mempunyai minat besar terhadap manusia dan juga alam lingkungan yang ada di sekitar mereka. Yang ke-11, mempunyai imajinasi yang luar biasa. Yang ke-12, seorang pembaca yang cepat. Mereka memiliki sejumlah hobi, memiliki minat baca terhadap subjek yang luas, dan mereka sering dan efektif menggunakan perpustakaan. Yang terakhir adalah mereka memiliki keunggulan dalam matematika, terutama yang berkenaan dengan pemecahan masalah. Selanjutnya,
seminar mengenai alternatif program pendidikan anak berbakat pada tanggal 12 sampai 14 November 1981 yang diadakan di Jakarta telah merumuskan ciri-ciri anak berbakat yang meliputi ciri-ciri fisik, mental, emosional, dan juga sosial. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri fisik. Antara lain, sehat data perkembangan motoriknya lebih cepat dari rata-rata dalam kemampuan koordinasi. Yang kedua adalah ciri-ciri mental intelektual. Antara lain, usia mental lebih tinggi daripada rata-rata anak normal. Yang ketiga, daya tangkap dan pemahaman lebih cepat dan luas, dapat berbicara lebih dini, dan hasrat ingin tahu lebih besar, selalu ingin mencari jawab, kreatif, mandiri dalam kerja, dan belajar, dan mempunyai cara belajar yang khas. Yang keempat, ciri-ciri emosional. Antara lain adalah kepercayaan diri yang kuat, mereka tabah keinginannya terpenuhi, dan mereka peka terhadap situasi di sekelilingnya, senang dengan hal-hal baru. Ciri-ciri tersebut berkembang pada ciri-ciri negatif seperti lekas bosan terhadap hal-hal yang rutin dan egois. Yang kelima adalah ciri-ciri sosial. Antara lain, mereka senang bergaul dengan anak yang lebih tua, suka permainan yang mengandung pemecahan masalah, suka belajar sendiri, memiliki ciri-ciri kepemimpinan. Ditinjau dari segi negatif, mereka dapat berkembang menjadi ciri-ciri yang suka bergaul dengan kaum sebaya, suka menyesuaikan diri dalam berbagai bidang. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa anak-anak berbakat memiliki suatu potensi yang unggul, yang apabila diberikan pendidikan dan bimbingan yang baik akan dapat mewujudkan dirinya dengan prestasi yang unggul, sehingga ini dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat tentunya. Oleh karena itu, dalam keseluruhan pendidikan di sekolah, anak-anak berbakat ini perlu mendapat perhatian yang sebaik-baiknya. Para guru harus mampu memberikan layanan yang tepat sehingga potensinya dapat dikembangkan secara optimal. Apa yang dapat dilakukan? Sekurang-kurangnya ada dua hal yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi masalah anak berbakat ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi anak-anak yang diduga tergolong sebagai anak berbakat, dan kedua, mengembangkan cara memberikan bantuan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Identifikasi anak-anak berbakat dilakukan dengan menggunakan rujukan ciri-ciri tersebut di atas dengan menggunakan berbagai teknik. Teknik yang lain digunakan oleh para ahli adalah dengan menggunakan tes psikologi atau tes kecerdasan. Namun, hal itu akan sangat sulit dilakukan oleh para guru. Yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan melakukan sebuah pengamatan atau juga studi kasus dan menelaah hasil belajar serta hasil kerja anak. Dengan pengalamannya, berdasarkan rujukan ciri-ciri tersebut, di atas guru akan dapat menemukan anak-anak yang diduga tergolong anak itu berbakat. Upaya-upaya layanan bantuan yang dapat diberikan antara lain dalam bentuk program kekayaan, program percepatan, dan pengelompokan khusus. Bantuan dalam bentuk pengayaan adalah memberikan mereka tambahan pelajaran dan kegiatan sehingga mereka memiliki tambahan yang dapat memperkaya dirinya sesuai dengan keunggulan yang mereka punyai. Program percepatan dapat diberikan kepada anak berbakat dalam bentuk kesempatan untuk mereka maju terlebih dahulu. Misalnya, mereka loncat kelas dari kelas 1 ke kelas 2 sebelum waktu kenaikan kelas. Yang contoh lain adalah memberikan kesempatan kepada anak kelas 5 untuk ikut Eptanas
Program pengelompokan khusus adalah dengan mengelompokkan mereka yang tergolong anak berbakat dalam suatu kelompok khusus. Dalam kelompok ini, mereka diberikan pendidikan khusus yang sifatnya mengembangkan mereka sesuai dengan keunggulannya. Isi program layanan bantuan siogianya terpadu dengan kurikulum sekolah. Dalam pelaksanaannya, bantuan dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu strategi instruksional, interaktif, dan juga dukungan sistem. Yang pertama, dukungan instruksional dilakukan dalam bentuk bantuan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar baik secara klasikal maupun individual. Strategi interaktif dilakukan dengan mengadakan komunikasi langsung dengan anak dalam bentuk konsultasi, bimbingan kelompok, atau juga bisa dengan konseling. Yang terakhir adalah strategi dukungan sistem, dilaksanakan dengan menciptakan berbagai program dan juga suasana lingkungan yang sedemikian rupa sehingga anak tersebut dapat berkembang sesuai dengan keunggulan mereka. Kegiatan yang dapat diciptakan seperti lomba kreatif, lomba keterampilan, pramuka, dan juga ekstrakurikuler lainnya. Dengan cara ini, diharapkan anak berbakat tetap akan mengikuti program kurikulum sekolah. Akan tetapi, potensinya tersalurkan secara terarah. Hal yang harus diperhatikan adalah agar program yang dilaksanakan itu bersifat terpadu dan para guru memiliki kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan layanan bantuan kepada anak-anak berbakat. Untuk itu, sangat diharapkan agar para guru memiliki ciri-ciri kepribadian, antara lain memiliki toleransi, terbuka, sabar, peka terhadap anak, memiliki pertemanan yang luas, penuh perhatian, kreatif, dan juga berhasrat ingin tahu, adil dan jujur, disiplin, pandai bergaul, dan juga luas. Itu adalah penjelasan dari saya tentang bagaimana mendidik anak berbakat di SD. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Ada Hari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.